Sosok ronggeng berbaju hijau. Oke, jadi barusan dirasa cukup ya karena Santi itu udah seperti sahabat. Santi nyenalnya nggak ada takutnya gitu ta. Jadi udah be aja gitu. Jadi ya Santi ya Santi gitu. Jadi tadi dia ikut menari, ikut masuk ke Rani. Dia karena ingin kenal sama Rani kali. Iya, mungkin di situ kan Raninya. Aku mau ngomong campur Sunda ya, nggak apa-apa. Ya jadi di situ tuh Rani nate ngalamun gitu ya. Pas ngalamun gitu ada Santi. Pokoknya kalau misalkan kita nariin tarian yang agak sakral gitu ya, Santi tuh katanya suka ada, tapi aku jarang lihat dia. Tapi tahu nggak tadi dia bilang apa? Dia suka banget lagu Kembang Gadung. Ya mungkin zaman dulu. Nah terus di situ Rani nyate lihat Santi, terus Santi nyate apa sih pengen kenalan gitu sama anak itu mungkin ya. Selain ke aku, dia juga mungkin bisa masuk ke Rani mungkin karena gampang gitu. Soalnya kan orang-orang tuh beda-beda ya, ada yang bisa masuk langsung, ada yang nggak bisa. Jadi kalau misalkan orang sekali kesurupan, kesananya tuh bakal terus kesurupan. Tapi kalau misalkan orang yang belum pernah kesurupan, itu bakal susah dimasukinnya gitu. Mungkin karena Raninya udah sering kesurupan mungkin ya. Jadi ya dengan gampangnya si Santi masuk ke Rani gitu. Oke guys, Mata aku perih euy. aku harus ini dulu. Iyalah dia belotot terus. Aku harus mengumpulkan dulu keberanian untuk berkenalan dengan sosok hijau ini. Baju hijau bukan berarti yang itu ya, tapi kebaya gitu. Kebaya hijau bukan berarti seluruh muka hijau, bukan. Kebaya. Bukan Nyi Roro Kidul juga kali ya. Bukan. Enggak. Seumur umur selama aku kayak gini, aku alhamdulillah belum pernah lihat itu. Kecuali kalau digambarin doang sih gitu. Alhamdulillah. Sebentar, kalau misalkan aku kudu ngomong sama si baju hijau, harus siapin mental dulu, Di sini juga ada Ein-nya gitu. Ya. Harus siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jangan ada terjadi apapun. Mungkin kita lebih bisa banyak ngulik untuk yang baju warna ini, yang baju warna hijau ini, karena kehadirannya dia itu dari mana, terus dia ingin apa, ingin apa gitu ya. Dia tuh maksudnya datang ke kita itu apa gitu, jadi bertujuan apa, bertujuan baikkah atau bertujuan burukkah, apa harus gimana gitu, siapa tahu ada pesan-pesannya gitu. Jadi kita coba sebentar ya. Karena yang tadi itu kalau misalnya itu pas banget momennya, cuman aku harus skip dulu karena apa namanya, iya gitulah pokoknya kalau segitu guys. Sebentar ya, mulihin dulu, aku tuh capek dari tadi. Bentar, mata akunya masih pedih. Ini kan gak tahu kenapa yang masuk sama aku pasti kalau ada suara lengkingan, maaf ya. Kalau tiba-tiba ada suara lengking, ya turunkan volume HP-nya. Dan kemudian apabila ada suara motor, mobil, ya maaf karena ini di pinggir jalan, tapi bukan jalan raya. Di gang, cuman gangnya rame. Iya. Okay. Guys, di sini Anggi lagi mencoba buat berkomunikasi dengan yang baju warna hijau ini, karena ini benar-benar sosok yang baru buat aku. Mungkin tadi pas kejadiannya, pas masuk ke Rani, yang baju warna hijau ini, dia itu matanya langsung belotot.
dia langsung matanya langsung belotot. Sebentar. Dan kemudian di situ dia pengen nari, kayaknya dia juga pengen nari, cuman di situ dia itu kayak yang lebih sangar gitu, lebih ya, orang kan beda-beda, ada yang baik ada yang jahat, mungkin dia juga ada sisi baiknya, mungkin dia jahat atas kejadian yang dialami atau apa gitu. Jadi kita cari tahu, yang mudah-mudahan dia yang jahat bisa dibaikin, jadi bisa kita bisa kita bisa bersahabat dengan yang baju warna hijau ini. Agak serem sih guys, agak serem, takutnya ada apa-apa gitu kan. Soalnya ini dia mulai. Ini Anggi ngantuk atau kenapa ya? Dia mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Islam. Gaduh agama. Iya sah. Sunda buhun iraha ya agama. Ini apa namanya, mengatasi ketakutan, jadi aku gerak-gerak dulu. Anjeun saha? Di mana? Marongge. Kela ada terang abi mah Marongge mah eta mah ngaran daerah. Terus nah anjeun ngibing-ngibing kelas kieu. Boga ieu awak ieu ngibing, terus nurut tari ngibing gitu. Emang tadina bisa ngibing teu? Santi saeutik. Kapungkurna anjeun teh penari atau kumaha? Sok ngibing. Tara diajakan, tapi bisa nari gitu. Bisa nari tapi tara diajakan gitu. Panginten kapungkur mapan sesah milarian ieu, milarian nu hajatan, nanggap ieu jadi digilir panginten. Yang kayak oge paling pasti keajakan, tong berpikiran negatif enak naon teh. Misalnya aing diajakan mungkin aing juga kieu. Anjeun salah namina. Kedah terang heula. Tak kenal maka tak sayang, guys. Jadi kita harus tahu dulu namanya siapa. Ini susah banget. Arum. Arum ti Marongge. Laras. Terus naha watak anjeun kawas kieu babolototan. Teu suka naon? Aya tatarian di dinya. Teu sukana naon? Teu nyeri hate kusaha. Aing jadi nari di dinya, salira aing baheula di dinya. Di tempat eta. Iraha aing dijigang jeung nu sejen, disarwakeun jeung nu sejen iraha aing dibedakeun sorangan. Ambak nepi ka ayeuna. Kirang sae panginten arina. Belajar deui jeung abi. Diajar jeung abi. Terasa ka abi. Aing halusna tapi nah aing tara dibawa. Meureun aya nu sirik. Nggak tahu ya, mungkin karena aku berhubungan dengan tari, jadi banyak tokoh-tokoh yang masuk itu, yang kenal sama aku itu ya tokoh-tokoh ronggeng, tokoh-tokoh yang suka nari gitu guys.
Cuma ya saja tara dipakai. Tadinya ngajarkeun tari-tarian ka barudak kaganggu teu? Kaganggu teu? Abi aya di dinya kaganggu teu? Aya naon? Saha ieu? Harum. Nah beda. Tadi sanes harum. Saha tadi? Ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku arum. Terus arum ti mana? Maksudna anu tadi kan ti marongge. Iya arum ti mana? Tadi ngakukeunna ti marongge. Ya, ngaku-ngaku jantan harum. Iya harum sawalasna. Anu tadi saha? Ya jangkung lagi. Di mana eta anu tadi? Di mana? Di luar. Oh aya. Nah eta makhluk eta aya di dieu. Kan si tetehna buka komunikasi. Maksudna nah ai di dia aya sosok nu kitu gitu. Di mana? Langkung ka dieu. Oh, kesambat gitu ka dieu, peda aya nu bisa ieu jadi hayang ngiluan. Oh, jadi anu gitu. Jadi gini guys, bangsa jin itu bisa bisa menirukan gitu, bisa menirukan sosok-sosok yang dia inginkan gitu. Gitu. Nya atuh ayeuna arum. Arum tiasa nari. Ti marongge leres eta teh tara diajakan. Hah, di jalanna. Sanes ti marongge di jalan. Di jalan. Terus Anu boneka. jalan bade ka marongge, mungkin di salah satu tempat atau daerah di desa sana yang apa namanya? Yang mau ke arah marongge mungkin ya. Gitu. Terus naha bisa aya di Sanggar Meteor. Resep Resepna tempatna sami sareng acuk. tempatna sami sareng acuk. Jadi tempatnya itu warnanya hijau. Dia ini nggak tahu ya. Sok jelaskeun ngangge raksukan naon wae ieu teh ti luhur rambut jadi ka dampal sampean angge naon wae. Terangan jeung ge paninten. Nya abi kan tidak bisa non namina teh ronggeng kan benten-benten gitu kan, aya anu rasukana kos kumaha gitu kan, anggeanana kos kumaha kan tidak ada spesifikasi mengartieun dia. Itu nah di sanggul biasa, nah di gelung, nah di kumaha gitu. Digelung. Terus di kongkorong, di kalung, digelang mungkin ya, dari gestur tubuhnya aku bisa lihat digelang. Terus dia pakai cincin katanya. Terus bajuna kabaya, seksi tuh. Oh seksi gitu. Terus kehandapnya nggak senjangna belah. Jadi emang waktu dulu untuk memikat orang yang mengajak menari gitu, dia tuh ronggeng itu menunjukkan sisi keseksiannya lewat belahan sinjang atau apapun itu. Itu. Ya mungkin sosok Arum ini
baik sih menurut aku. Cuman yang tadi Khawatir sih. Khawatir. khawatir apa man? Aduh. Saya tadi sih sempat tertarik dengan buta yang jangkung di badan itu. Kira. Gimana gini Satir? Jadi mata gini, jadi dia teh kan marah ya. Pas tadi masuk ke si Rani teh, jadi dia teh kayak yang dijolimi gitu loh. Jadi penari-penari balama kan sepengen tempel susuk-susuk gitu kan ya. Nah di situ teh si Arum, namanya teh Arum, Nyai Arum, naon teh nggak tahu aku. Nah dia teh kayak yang dijolimi gitu. Jadi yang buat susuk itu teh, susuk dia teh diilangin. Dia teh bayar mahal susuk itu. Jadi si Arum teh asalnya teh paling banyak lelaki yang tertarik. Nah terus ronggeng-ronggeng di sana teh mun kata orang ayeuna nama sepijob gitu loh, sepijob. Nah terus di situ teh si cewek-cewek yang lainnya teh, si ronggeng-ronggeng yang lainnya teh pada sekongkol buat si Arum eta mah make pelet, nah gitulah segala rupa pokoknya nama ya. Terus dibuang lah, nggak tahu apa. Pas si Arum nari di situ dia teh mendadak parem, jadi nggak laku gitu loh. Nah terus di situ teh dia tadi jolimi sama si ronggeng-ronggeng lain teh buat janganlah tong memuas si Arum, iya mah kieu dipitnah gitu loh. Terus kata, jadi dulu mah amun aya bangreng sok aya hiji bosna non sih disebutna teh anu sok ngaeukeun ronggengna gini kan. Jadi kayak bos gitu, pemimpinna meredetana. Pemimpinnya teh langsung nggak suka gini yang mana mah kieu gitu. Langsung si Arum teh udah gitu jangan naon mana hembutan di dia geus balik Di fitnah gitu ya. Jadi si mata popol teh dia teh masih ada rasa ambek gitu loh, masih kene deri gitu teh, tapi dia teh nggak bisa apa-apa lagi. Dia teh matinya teh ku sesama ronggeng lain. Jadi dia teh pas kalau kita sekarang mah pembulian gitu loh, udah dipitnah terus ku si masih ronggeng itu teh berlima yang ngebully si Arum teh berlima sama Arum jadi 6. Jadi dua-dua kan biasanya gitu. Nah yang berlima itu teh ngebully si Arum teh, mana kalau bahasa Sundanya mana jangan sih ngiluan wae di dia, mana nyepian wae jom urang misalkan, mana mesti asapang aingna pisan, nah naon teh masa galak mana bla 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 gitu. Kepalanya teh dipukul dulu. Pertamanya mah si selendang digituin ke lehernya. Selendang. Si Arum pakai selendang merah, nggak tahu oranye. Udah pokoknya suaranya teh samar-samar ya, kelihatan sama aku. Digituin, ditarik dulu. Di situ teh posisinya dia masih pakai baju itu loh, sanggul. Kan dia tuh udah diusir nih sama bos itunya. Nah terus udah diusir gitu teh, acara beres, si ronggeng yang lain nyamperin, kalau kita mah backstage gitu ya, nyamperin ke belakangnya. Terus mau puas kepalanya diginiin, ditoyol akan gitu kan. Nah terus udah gitu ditarik pakai selendang, dibetot gitu. Udah gitu puas tak aya nama dibawa ke kebon. Gak tahu, aku belum pernah lewat. Katanya dari Marongenya. Aku nggak tahu jalan. Aku belum pernah ke sana. Yang pasti di jalan itu agak belok gitu jalannya. Yang kelihatan sama aku tadi mah agak belok gitu. Ada belokan. Di situ dia ditarik, dipukul kepalanya. Awalnya kena sanggul, jadi pung gitu gini kan. Nggak kena kepala awalnya. Pakai kayunya kayu tumpul, bukan kayu kotak, tumpul. Kayak tongkat baseball gitu, dilemparin kepalanya berit gitu, terus kesanggul dulu. Pas Arum Malik noleh gitu langsung ke sini, ke muka anak ini dulu, ininya sobek dari sini dari sini sobek sini ke sini. Tapi dikit ya, di sini masih dikit. Pokoknya diliatin semuanya, gambarannya tadi tuh diliatin semuanya sama si Arum ke kepala depannya sampai dia nggak kuat. Abis itu dia kan ngejungkel tuh, ngejungkel di situ ada kayak bambu runcing di bawah, batu runcing gitu kan, kena ke mata dia.
dia di situ masih hidup, maksudnya masih ngerasain sakit gitu di mata, di sini di mata mata kanan blok gitu, dia masih bangun. Di situ ronggeng-ronggeng yang lain puasnya susuk mana geus moal berlaku banget, mana geus kieu bla bla bla. Ditambahin lah si Harum diikat pakai selendangnya tadi sambungin, diikat begitu ke badannya, tampar sampai berdarah di sini awalnya, terus gitu didorong ke jurang. Gak tahu di situ ada jurang atau enggak, aku nggak tahu pasti di jurangnya, nggak tahu di mana. Pokoknya aku lihat dia didorongin ke jurang, diikat dulu, dorongin ke jurang kayak, terus mereka bilangnya nggak sengaja, diikat dulu deh mereka dorong, dan bilangnya itu nggak sengaja. Nah di situ kepala Arum terbentur ke batu yang gede, batunya gini sih, gini, nah gini, jadi ngebelakangin kepalanya ke sini, kepalanya langsung di sini nih, di sini, sekaligus cair. Di situ Arum nggak langsung meninggal, tapi dia kayak minta tolong dulu, kehabisan darah baru dia meninggal. Dan dia marah, bobolotot gitu teh, masih kesel sama penari. Takutnya di situ ada yang senasib sama dia, jadi dia bobolotot. Dia pas tadi lihat aku juga bobolotot, takutnya aku menyaingi si Pani. Nah di situ aku jelasin, aku nggak menyaingi dia, aku di sini bantu pelatih aku buat ngelatih mereka. Di situ dia marah kan, dia mau nyerang aku, dia langsung ngelihat ke aku kayak gitu, aku nggak kayak gitu. Jadi ini banget sih kasihan. Sebenarnya dari kejadian ini kita bisa ambil hikmah ya, untuk apapun kejadian yang kita dapat itu ya karena ulah kita sendiri sebenarnya ya. Dia itu kan pakai susuk gitu kan, seolah-olah dia jadi pang payuna gitunya, maksudnya gitu. Pang nggak boleh buat jadi apa, pamor gitu. Dia dapat pamor kala itu, dia ronggeng yang paling digandrungi mungkin ya, mungkin akibat dari perbuatan dia tidak disukai oleh teman-temannya mungkin. Kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, yang di luar dugaan si Arum ini. Ya saya sih berdoa mudah-mudahan Arum jangan lagi kasar kayak gitu, karena mungkin dia masih marah ya, karena nanti coba ditenangin aja. iya, jangankan Arum ya, Arum yang dizolimi sampai meninggal. Kita aja orang yang masih hidup dizolimi gitu kan, tetap ada keselnya, tetap ada marahnya kalau ingat kejadian yang membuat kita marah atau dipojokkan gitu kan. Jadi pastilah, apalagi ini dia sampai meninggal, sampai disiksa gitu kan. Dia nggak tau lah, kalau misalnya langsung dibunuh mungkin sakitnya nggak akan lama gitu kan. Ini ya didengar dari ceritanya tadi, dia dipukulin, diikat, dijatuhin ke jurang, terus matinya secara perlahan. Itu sakit, mati secara perlahan. Lebih baik sekaligus matinya seorang mah gitu kan. Ini mah disiksa dulu dari awal. Mata kan dia mata kan masih hidup, cuma beloboran aja, digini darah sama dia. Dilihatin dia nangis sampai apa-apa. Si yang ronggeng berlimanya itu kayak yang puas banget gitu loh sih. Kayak yang tadi yang awal itu yang masuk itu sebenarnya bukan Arum, karena di situ emang aku kaget, suasana dingin banget. Itu yang pas pertama aku kira Arum, dia bentuknya menyerupai Arum banget. Terus pas dia masuk kok suaranya gede, sumpah suaranya gede tuh sih suaranya gede. Kok Arum gini? Perasaan tadi yang debat sama aku di sanggar di sana mah nggak gini gitu kan, dengan dedegannya yang pura-pura bisa nari gitu kan. Kaget dong. Pas aku tanya dalam diri aku sendiri, aku tanya, kok bisa? Ngapain kesini gitu kan? Ngapain kesini? Pas ternyata dia bilang dia pengen ikutan. Ternyata se-eksis itu ya. Sumpah. Dia dari depan
Ntar dulu, kayak di skip dulu. Ya, Rani. Ya, Sakitnya di sebelah mana? kayak yang tadi pas sebelah kanan. Sebelah kanan. Itu airnya udah diminum lagi belum? Belum. Nah, kan tadi udah dipagerin ya sama tetehnya. Takutnya Raninya belum kuat, jadi itu kan air teh buat apa sih, biar ngebiasain gitu, biar ngebiasain Rani sama itu, sama pagar itu gitu. Rani minum air, nah pada maghrib kan kata teteh, sebentar lagi nih maghrib. Kesadaran kan sih? Sebentar lagi kan maghrib. Nah Rani minum lagi airnya, nah terus sudah diminum, Rani etakeun apa sih, tamaskeun, cecehkeun gitu. Gituin, tapi nunggu azan maghrib dulu. Kalau bisa mah Raninya sholat dulu pada maghrib. Mending ayeuna ambil wudhu dulu Rani, terus non Siap-siap sholat gitu sih. eta heula non wiridan heula cek ama daripada ayeuna ieu da soalna ieu age di dieu keur ngobrolkeun masalah eta gitu. Ngobrolin masalah nu tadi sih di dia. Lagi diulik siapa yang baju hijau teh gitu. Ya. Jangan sugesti we pokona mah Ran. Bang berangkeun pikiran we pokona mah sok ayeuna Hibur ambil diri wudhu, ambil wudhu terus engke diminum etana anu tadi. Air tadi nak. Minumnya udah maghrib ya, udah beres sholat. Kalau misalnya karasa kene engke aja teh Anggi ka ditu. Tapi nanti kalau misalkan teh masih tetep ya, kita teh kadinya yang masak. Iya. Ya. Nanti kalau ada apa-apa bilang lagi ke teteh. Tong dirasa we pokona mah. Kalau misalkan ada pusing dikit-dikit, minum aja. Tong jadi entong lamun misalnya eta ituna beuki resepeun gitu jadi Udah yang sih, tadi gitu. nempel ke Rani lagi di sini sama teteh lagi ditanyaan sama si A gitu. Ya. Coba dulu minum itu dulu. Nanti kalau misalkan masih udah minum udah tamas masih kayak gitu, telepon aja. Ya, nanti Rani kalau ada apa-apa bilang lagi ke teteh. Ya, sok ya. Gitu dulu. Ya. Soalnya kan belum maghrib juga. Iya, cepat sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya guys, tadi tiba-tiba kita lagi skip lagi ngobrol dulu berdua. Tiba-tiba Rani nge-WA, kepalanya ngerasa berat lagi. Nggak tahu kenapa, mungkin ya gara-gara itu sih, mungkin efek dari yang tadi sih. Menurut aku mah efek dari yang tadi, bukan kenapa-kenapa gitu. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa sih. Mudah-mudahan gak ada apa-apa lagi. Terus barusan ditelepon, ya gitulah. Kita bikin lagi konten yang seperti ini. Enggak kalian suka, tapi ya sebenarnya sih bukan cuma kalian, aku juga yang bikin kontennya sebenarnya masih percaya nggak percaya gitu tentang hal-hal yang seperti itu. Karena aku bukan menantang, karena aku belum pernah yang namanya ngerasain kesurupan seperti apa. Tapi ini kejadian bener, ini kejadian real. Jadi tadi di Sanggar Meteor Rani bener-bener kesurupan. Dimasukin sama dua ronggeng ini. Hai Arum, Santi, jangan jahil. Gitu. Mungkin gitu kontennya hari ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan apa yang kita sajikan. Kembali lagi ya, hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang berhubungan dengan mistis, antara percaya dan tidak percaya, silakan Anda menilai dengan masing-masing opini kalian, tapi itu benar atau tidak. Tapi sini saya cuman harus adil karena ini benar-benar tadi si Rani kesurupan gitu. Oke. Hatur nuhun, konten yang nggak jelas sebenarnya jelas Ya, sih, mengulik itu sih. karena ya benar-benar tadi nggak tahu mau bikin obrolan apa, bukan kontennya ini mah ya, obrolan nganggur. Kita tadinya mau gabut-gabutan aja, ngobrol kesana kemari gitu kan, Ternyata tanpa ada tiba-tiba ada topik. tiba-tiba ada ya. topik. Buat Rani ya, stay strong. Kamu kuat.
Mungkin habis ini kita bisa vlog bareng Lani merenya. Sedatur. Mungkin kita bisa ke sana ke rumahnya bisa ngobrol sama Rani. Ya, nanti kita cobain buat ke rumahnya di Ya, next video. Jadi nggak konten orang tuh konten orang tuh tepuguh gitu Nggak dia apa-apa, tiba-tiba campuran aja, tiba-tiba ada mukbang, tiba-tiba ada make up, tiba-tiba ada nari, tiba-tiba ada horor, karena itu semua berkaitan. Dalam seni itu semua berkaitan. Mukbang mah tuh yang kita. Teuing, iya. baru tarian terus Tarian, make up, up, ngeprank. Itu prank nggak ada sangkut pautnya ya, sumpah. Prank itu pika sebelen coba. untuk Ali mohon maaf sebesar-besarnya lagi. Pokoknya mah geus stop. Prank. Kita mah sudah berapa tahun juga aja. Ya seperti itu ya guys. Karena mungkin kita bisa nanti terusin lagi sama Rani bikin kita ngobrol-ngobrol mungkin. Kita ngobrol sama Rani nanti. Kenapa Kok bisa? si Rani teh? Di next vlog selanjutnya. Ya, kok bisa Rani seperti itu? Meni bersih pisan banget yang di dadah. Aja.